Setiap cerita punya dua sisi. Setiap kenangan punya dua rasa. Dan di sini kita akan menyelami semuanya. Selamat datang di podcast Jejak Temu, tempat di mana cerita, kenangan, dan drama kehidupan kita mengalir apa adanya. Hidup penuh teka-teki, dan kita di sini buat ngebahas sedikit dari teka-teki itu. Jadi, mari kita mulai cerita di malam hari ini. Semoga dengan mendengarkan cerita ini bisa menjadi penghantar tidur buat kamu yang sedang susah tidur. Moka, aku boleh ya curhat di sini? Aku udah gak punya tempat curhat lagi. Jadi aku gak tahu harus cerita ke siapa, minta pendapat siapa selain ke Moka. Sekarang ini, aku lagi ngerasa jadi orang yang paling bodoh. Aku ngerasa marah banget. Tapi yang paling bikin aku sakit hati, aku ngerasa kehilangan sesuatu yang selama ini aku anggap berharga. Belasan tahun bersama, jadi yang paling dekat dan yang paling bisa aku percaya. Aku selalu ada buat dia, selalu belain dia, selalu ngebuktiin ke semua orang yang ngomongin jelek soal dia, kalau dia itu orang baik, kalau dia cuma misunderstood aja, kalau dia cuman butuh seorang yang ngerti dia. Entah sejak kapan, aku selalu ngerasa itu tugasku. Menganggap memang udah seharusnya aku jagain dia. Aku gak pernah kepikiran buat tinggalin dia. Karena di kepalaku, sahabat itu gak ninggalin satu sama lain. Apapun yang terjadi. Bener kan, Ca? Tapi kejadian demi kejadian belakangan ini bikin aku sadar sesuatu. Aku udah lama banget keliru. Kamu boleh bilang aku bego karena aku butuh waktu belasan tahun buat ngerti kalau pertemanan ini gak sehebat itu, gak seberharga itu, dan parahnya gak sesehat itu. Kau bisa bayangin gak sih rasanya jadi aku? Selama belasan tahun kamu anggap orang itu yang paling bisa dipercaya, bisa diandalin, paling mengerti. Nyatanya aku cuma diperalat. Selama ini, aku cuma jadi boneka yang dikendalikan tanpa sadar. Dari kecil, aku selalu bisa ngewajarin sikap dia. Tapi setelah aku pikir ulang, banyak hal yang seharusnya jadi alarm buat aku sejak lama. Kayak waktu kelas 10 misalnya, aku inget banget pas aku lagi deket sama teman baru, dia gak suka. Dia mulai ngomongin anak baru itu di belakang. Bilang kalau anak baru itu fake. Kalau orang itu pas cuman mau manfaatin dia. Aku yang saat itu percaya aja sepenuhnya sama sahabat aku itu. Aku mikirnya dia sahabatku. Pasti pingin yang terbaik buat aku dan demi ngelindungin aku. Jadi waktu itu, aku langsung menjauh dari teman baru itu tanpa alasan yang jelas. Aku bahkan gak ngasih kesempatan buat tahu orang itu sebenarnya kayak gimana. Sekarang, setelah semuanya terjadi, aku nyesel, Cak. Udah sepercaya itu sama dia. Aku bahkan udah nyakitin orang yang gak salah apa-apa sama aku. Pernah juga pas kita udah mulai kuliah. Aku inget waktu aku pengen ikutan senat. Karena udah dari lama
aku pengen banget ikutan organisasi di kampus. Tapi dia malah marah. Dia bilang, aku gak butuh beginian. Itu cuman buang-buang waktu. Jadi, aku cabut formulir pendaftaran aku. Tapi tahu gak apa yang terjadi berikutnya? Sebulan kemudian, dia masuk senat. Waktu aku tanya alasannya, dia bilang kalau dia diajak sama temennya yang udah lebih dulu masuk senat. Dia juga bilang kalau dia baru sadar ternyata jadi anggota senat tuh seru. Bisa ketemu anak-anak jurusan lain, banyak kegiatannya. Waktu aku bilang kalau aku kecewa, dia malah balik marah dan nyalahin aku. Kenapa aku mau aja waktu dia suruh jangan ikut senat? Kenapa waktu itu gak berusaha ngajak dia buat ikutan juga senat dan macem-macem hal lainnya? Dia berhasil bikin aku ngerasa bersalah dan nyalahin diri aku sendiri. Dia berhasil bikin aku mikir kalau aku gak masuk senat karena kesalahan aku. Jadi aku yang ngerasa bersalah sama dia. Rela harus selalu ngikutin jadwal dia, nungguin dia rapat, nemenin dia kapanpun dia butuh bantuan ngerjain tugas dia di senat. Lucunya, setelah sekarang kita jauh, aku baru tahu dari Kati gak ikut senat. Kalau ternyata dia lebih dulu daftar senat daripada aku. Dia ditolak dan aku diterima. Tapi karena aku gak jadi masuk senat, makanya dia bisa masuk senat buat gantiin posisi aku. Gak sampai di situ aja sih. Hal lainnya yang paling bikin aku sakit hati itu waktu aku akhirnya ngerasain suka sama lawan jenis. Jadi aku waktu itu nge-crushin anak sastra. Untuk pertama kalinya aku ngerasain ini. Kita kenal setelah acara fest in di kampus. Habis gitu kita jadi sering ngobrol dan deket banget. Sampai aku ngerasa kalau kita punya perasaan yang sama. Tapi tiba-tiba cowok itu menjauh gitu aja, Cak. Bener-bener ngilang dan kerasa banget dia menghindari aku tanpa aku tahu apa alasannya. Waktu itu sahabatku ini ngehibur dan nemenin aku. Dia bilang kalau aku terlalu baik buat cowok brengsek kayak gitu. Sahabatku ini juga nyeritain semua keburukan cowok itu. Dari mulai terkenal player lah, cowok gak bener lah, dan banyak lagi. Habis dengar itu, aku jadi ilfil sama cowok itu. Dan berpikir kalau sahabatku itu bener. Aku harusnya merasa bersyukur bisa lepas dari cowok itu sebelum hal yang lebih buruk nimpa aku. Tapi di saat aku udah bisa let it go, aku dengar dari teman-teman nongkrongnya cowok itu kalau dia jadian sama sahabatku. Kau bisa bayangin gak sih, Cak? Rasanya kaget, gak percaya, sakit, marah, semuanya jadi satu, Cak. Aku berhak kan dapetin penjelasan dari sahabat aku itu. Aku gak salah kan kalau aku konfront dia buat dapetin jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang numpuk di kepala aku. Tapi tahu gak, Cak, fun fact-nya, waktu kita lagi berdua, dia bilang ke aku kalau seharusnya aku ngaca. Harusnya aku bisa sadar diri kalau gak cocok sama cowok itu. Aku gak pantas jadi pacarnya cowok itu. Bodohnya, apa yang dia omongin berhasil bikin aku ngerasa rendah diri, ngerasa jelek, ngerasa aku tuh
nggak layak dicintai, nggak layak buat ngerasain jatuh cinta. Anehnya, semua orang dari mulai teman-temanku, sahabatku, sampai ke teman-temannya cowok itu musuhin aku semua. Tanpa aku tahu apa salah aku. Sahabatku ini juga kayak ngindar tiap aku mau ngajak dia ngobrol. Temen-temennya ini juga ikut-ikutan gak ngasih aku buat ngomong sama dia. Aku bener-bener ngerasa sendiri dan hancur banget, Ca. Berkali-kali aku nanya ke diri sendiri, apa aku salah? Apa aku ngelakuin kesalahan yang gak aku sadari? Di mana letak salahnya aku? Berbulan-bulan, Ca, aku dikucilin di kampus. Semua orang mandang aku dengan tatapan yang bikin aku gak nyaman. Tatapan yang bikin aku ngerasa dikulitin, cuman dengan diliatin doang. Rasanya aku udah pengen nyerah, pengen pergi, dan ngehindarin semua orang. Aku bener-bener gak kuat. Aku sampai gak berani ketemu sama siapapun di kampus. Aku selalu nyari tempat yang sepi setiap lagi nungguin jam kuliah di kampus. Dulu aku seneng banget waktu bisa masuk ke kampus impian dengan jurusan yang memang aku pengenin dari dulu. Tapi sekarang berangkat kuliah adalah hal yang paling berat di hidup aku. Beberapa kali aku ketemu sama salah satu teman nongkrongnya cowok itu. Beberapa kali aku ketemu sama salah satu tempat nongkrongan di cowok itu. Tiap kali lagi nyari tempat buat ngejauh dari keramaian. Awalnya dia kayak ngehindarin aku, sama kayak yang lainnya. Sampai akhirnya dia mutusin buat ngajak ngobrol aku duluan. Di situ dia cerita alasan temennya dulu ngeghosting aku. Dari dia, aku jadi tahu alasan kenapa kerasku dulu ngeghosting aku. Dari temennya ini, aku tahu kalau sahabatku sering yang ngasih peringatan ke cowok itu buat gak deket-deket sama aku. Alasan karena aku problematik, terlalu bergantung sama orang. Aku jago manipulatif karena aku NPD. Menurut temennya kerasku itu, masih banyak lagi yang sahabat aku ini omongin ke kerasku dan teman-teman lainnya. Tapi dia gak mau kasih tahu aku karena takut aku sakit hati dan gak kuat dengernya. Kata dia, intinya yang sahabat aku ini berhasil bikin kerasku dan semua teman-temannya ilfil sama aku dan milih buat ngejauhin aku. Ini bukan sekedar masalah cowok, Ca. Tapi lebih ke cara dia. Kalau seandainya dia ngomong terus terang ke aku kalau dia suka sama cowok itu, aku bakal relain cowok itu kok. Cowok itu gak ada apa-apanya dibanding yang persahabatan. Bahkan sejak kecil, aku udah ngerelain banyak hal buat dia. Nyatanya, dia malah nusuk aku dari belakang. Di situ aku bener-bener ngerasa kayak dihianatin sama orang yang selama ini aku percaya banget. Orang yang selama ini aku anggap berharga. Di saat aku masih susah nerima apa yang udah dia lakuin ke aku, sekali lagi dia nusuk aku jauh lebih dalam lagi, Ca. Sampai sekarang aja, aku masih susah ceritanya tanpa emosi meledak. Dia yang aku anggap sebagai saudara sendiri, orang yang aku sayang, orang yang aku percaya buat nyimpan semua rahasia aku. Banyak hal yang gak bisa aku ceritain ke siapapun. Tapi aku percaya, dia bakal jaga dan simpan rahasia itu baik-baik. Tapi dia malah cerita ke orang lain. Literally
diumbar ke semua orang, Ca. Gak cuman ke circle dia doang, tapi semuanya, Ca. Lebih sakitnya lagi, dia gak merasa salah sama sekali. Lagi-lagi dia ngebalikin semua kesalahan itu ke aku. Dia cuman bilang kalau aku lebay. Kalau semua yang dia lakuin itu supaya orang lain bisa lebih ngerti aku. Kayak dia yang ngertiin aku banget. Saat itu, ada sesuatu di dalam diriku yang patah. Jujur, di situ aku mulai mikirin ulang semuanya. Aku flashback semua kejadian yang dulu aku anggap biasa. Cara dia selalu bikin aku milih dia daripada orang lain. Cara dia ngatur siapa yang boleh deket sama aku dan siapa yang harus aku jauhin. Cara dia selalu baik ke aku setiap kali dia butuh sesuatu, tapi selalu menghilang setiap kali aku yang butuh dia. Cara dia bisa bikin aku ngerasa bersalah buat hal-hal yang bahkan bukan salahku. Dan yang paling nyakitin, sampai aku ngerasa jadi manusia paling bodoh. Aku nyadar, aku udah terlalu lama ngewajarin semuanya. Aku gak tahu kenapa aku butuh waktu selama ini buat sadar, Ca. Aku gak tahu kenapa aku selalu ngebelain dia. Padahal aku tahu di dalam hati kalau aku sering ngerasa capek dan tersakiti. Aku gak tahu kenapa aku dulu gak pernah berani bilang kalau aku juga punya batas. Setelah kejadian itu, aku decide buat berhenti ngewajarin semua perbuatannya ke aku. Untuk pertama kalinya, aku milih buat mikirin diriku sendiri. Dan langkah besar lainnya, aku mutusin buat cut off dia. Beberapa hari lalu, temannya dia yang selama ini sering bareng-bareng sama dia, tiba-tiba nyamperin aku. Dia cerita kalau mantan sahabatku itu ngelakuin hal serupa ke orang ini, yang dulu dia lakuin ke aku. Dia bilang kalau mantan sahabatku itu jago banget nge-twist keadaan, bisa banget bikin orang power buat mempengaruhi orang lain, buat ngebenci seorang. Bisa banget bikin orang ngerasa bersalah. Padahal jelas-jelas dia yang salah. Parahnya, mantan sahabatku itu kayak punya power buat mempengaruhi orang lain buat ngebenci seorang. Meskipun cuma dari sepihaknya dia aja. Di situ aku kayak disadarin lagi sih. Ternyata dia gak cuma ngelakuin itu ke aku. Ternyata dia gak pernah nganggap aku sahabatnya. Bagi dia, aku cuma salah satu korban yang berhasil dia kendaliin demi dapetin semua yang dia inginkan. Aku nulis ini ke kamu bukan buat cari validasi. Bukan juga supaya kamu bilain aku, Ca. Aku cuma butuh nulis ini. Butuh cerita ke seorang yang bisa dengerin aku tanpa ngegas atau nyalahin aku. Moga kalau nanti dia begging supaya aku mau jadi temannya lagi, kalau nanti aku mulai goyah karena bujukan dia, kalau aku mulai ngerasa bersalah lagi, tolong ingetin aku kenapa aku harus cut off dia ya. Tolong ingetin aku kalau aku gak salah milih memikirkan diri aku sendiri, karena untuk pertama kalinya aku pengen bebas. Moga paham, ini sakit banget buat kamu. Perasaan dihianati, dimanfaatin, dan disalahin atas hal-hal yang bahkan bukan salah kamu. Pasti terasa berat banget. Kamu udah ngorbanin banyak hal
untuk seorang yang kamu anggap sahabat, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa hubungan itu nggak seimbang, bahkan toksik. Tapi di balik semua luka ini, Mocha pengen kamu lihat sesuatu yang lebih besar. Kesadaran kamu adalah kekuatan terbesar kamu. Butuh waktu belasan tahun untuk sadar, gak masalah. Yang penting, sekarang kamu sudah tahu dan berani ambil keputusan buat melindungi diri sendiri. Itu bukan kebodohan, itu artinya kamu bertumbuh. Kamu bukan orang yang lemah atau bodoh karena mempercayai seorang yang kamu anggap sahabat. Itu bukti bahwa kalau kamu orang yang tulus, kamu punya hati yang besar, yang siap untuk selalu ada bagi orang lain. Tapi sekarang, kamu juga harus belajar bahwa gak semua orang layak nerima kebaikan sebesar itu. Mocha tahu rasanya marah, dan sakit hati itu masih ada, dan itu wajar. Kamu kehilangan seorang yang dulu kamu anggap bagian dari hidup kamu. Tapi percaya deh, dalam kehilangan ini, kamu juga dapetin sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk ngebangun hidup kamu yang lebih sehat, lebih bahagia, tanpa manipulasi dan beban yang gak seharusnya kamu pikul. Jangan biarin pengalaman ini mengubah kamu jadi orang yang sinis atau takut percaya sama orang lain. Bukan salah kamu karena tulus, dan bukan salah kamu karena ingin percaya. Sekarang, kamu sudah punya bekal untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang gak sehat. Kamu berhak milih dengan siapa kamu mau berbagi kepercayaan itu. Dan tentang segala hal baik yang udah pernah kamu lakuin, gak usah kamu sesali. Karena itu hal baik bukan hal buruk. Hari ini mungkin rasanya berat, tapi Mocha pengen kamu tahu bahwa kamu tuh gak sendirian loh. Ada orang-orang di luar sana yang tulus, yang bakal ngehargain kamu sebagaimana mestinya. Dan yang paling penting, kamu masih punya diri kamu sendiri. Itu udah lebih dari cukup untuk mulai ngelangkah lagi ke depan. Kamu berharga, kamu pantas ngedapetin pertemanan yang sehat, dan kamu bakal baik-baik aja kok. Semangat ya. Hidup memang kadang bikin kita jatuh, kadang bikin kita tersenyum. Tapi apapun yang terjadi, Mocha cuman mau ngingetin ke kamu semua, kalau kamu gak sendirian. Setiap cerita punya ruang sendiri yang gak jarang penuh tanda tanya dan sulit untuk kita pahamin. Gak apa-apa kalau kita gak tahu jawabannya, karena gak semua harus terjawab saat itu juga. Yang penting kita terus melangkah, terus berjalan, dan terus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti bakal indah di saat yang tepat kok. Semoga apapun yang kamu jalani hari ini akan ada cahaya kecil yang selalu menemani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap berjalan, dan jangan lupa kasih ruang buat diri kamu bahagia.